Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah serta anak-anak sekalian, para santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kemuliaan pada subuh hari ini kita hadir di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Paling tidak ada beberapa kemuliaan yang kita dapatkan. Yang pertama, kita datang dalam melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan salat subuh berjamaah itu sama seakan-akan seperti melaksanakan salat sepanjang malam. Ya, jadi itu keutamaan salat subuh berjamaah. Jangankan salat subuhnya, sebelum subuh saja kata Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Luar biasa ya, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ditambah lagi setelah selesai salat subuh kita duduk sejenak. Ini merupakan majelis ilmu, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju sebuah majelis ilmu, majelis ta'lim, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan bagi dia ke surga. Jadi kalau kita datang sebuah majelis ilmu, duduk di dalamnya, maka ini adalah majelis yang mulia. Salah satu di antara keutamaannya adalah ini adalah sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian serta seluruh jamaah, seperti biasa saya ingin mengajak selalu untuk membaca Al-Qur'an, terutama surah Al-Fatihah. Tujuannya adalah untuk memperbaiki bacaan suratul Fatihah kita. Jadi kalau saya baca, semua yang hadir memperhatikan baik dari sisi makhraj, dari sisi panjang pendek, dari sisi yang lainnya. Karena surah Al-Fatihah ini adalah surah yang wajib dibaca pada saat kita mendirikan sholat. Jadi tidak boleh keliru dalam membaca surah Al-Fatihah pada saat sholat ya. Jadi harus kita belajar. Baik, saya baca, semua yang hadir mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
pelajaran atau iktibar dari ayat-ayat suci Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas, yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 dan ayat 2, yaitu alif lam mim dzalikal kitab, inilah Alkitab, maksudnya Al-Quran. Saya tanya untuk mereview, untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin buat anak-anakku sekalian, saya tanya, coba sebutkan nama-nama Al-Quran. 1. Al-Furqan, Az-Zikr. Ya, dalam Al-Quran, dalam ayat ini Al-Kitab, Al-Furqan. Jadi itu adalah nama-nama Al-Quran. Ya. Dzalikal kitab, inilah Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam Al-Quran itu hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Selanjutnya kita akan membahas ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat selanjutnya ini menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum saya sudah sampaikan, takwa itu pertama adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua wal amalu bil tanzil, beramal dengan Al-Qur'an. Yang ketiga wal isti'dad li yaumil rahil, mempersiapkan dirinya ketika terjadi al-rahil, yaitu hari peralihan, hari ketika kita meninggal dunia. Dan yang keempat adalah waridha bil qalil, itu dengan apa yang ada. Nah, secara khusus dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang gaib. Secara umum, pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Maksudnya itu gaib, ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Apa contohnya yang gaib? Yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi ada. Ya. Jadi keberadaannya nyata, dia ada tapi tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Ya. Kita beriman kepada adanya yang gaib seperti itu. Siapa yang gaib itu? Bisa termasuk jin. Pernah lihat jin? Pernah tidak? Tidak pernah, ya. Jadi jin itu adalah makhluk Allah yang gaib, tidak nampak, namun kita meyakini akan keberadaannya. Ya, itu namanya gaib, jin. Kemudian apa lagi? Malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Tapi kita yakin ada malaikat. Makanya bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini adanya malaikat yang Allah ciptakan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ya, ada yang mencabut nyawa, ada yang meniup trompet, ada yang menanyai orang di kuburan, ada yang pembawa wahyu dan seterusnya. Ya. Tapi kita yakin ada makhluk Allah yang namanya malaikat yang tidak bisa nampak oleh panca indera manusia. Kemudian siapa lagi yang gaib? Termasuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, namun kita bisa merasakan dan meyakini keberadaannya. Jadi itu gaib, tidak bisa dilihat oleh panca indera, namun itu sesuatu itu adalah ada. Ya. Jadi kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada meskipun tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Ya. Ada cerita, ada seorang ateis. Tahu ateis? Tahu. Apa ateis? Manusia tidak beragama. Ya, tidak beragama atau tidak percaya akan adanya Allah. Jadi ada seorang ateis, ada cerita ini, masuk di sebuah kampung. Jadi dia sering memberikan pertanyaan-pertanyaan akal yang tidak bisa diterima, pertanyaan akal, supaya pemuda-pemuda Islam ragu akan keberadaan agama. Ya, jadi pokoknya dia bertanya tentang hal-hal yang sifatnya akal, sampai-sampai meresahkan masyarakat pada waktu itu. Akhirnya dia bertemu dengan salah seorang kiai,
seorang kiai. Dia bilang, disampaikan kepadanya, Anda datang bertanya kepada kiai ini. Silahkan bertanya. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan akal, tentu tidak terkait dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, karena dia ingin mendapatkan jawaban secara akal. Maka dia datang kepada seorang kiai. Dia mengajukan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana membuktikan akan adanya Allah? Tapi tidak boleh pakai dalil, tidak boleh pakai Al-Quran, tidak boleh pakai hadis. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memahami takdir? Ini kan perlu akal ya, padahal beriman kepada qada dan qadar Allah itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin syaitan atau jin yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, kemudian dia dimasukkan nanti ke dalam neraka yang terbuat dari api, bagaimana bisa dia merasakan api sama api? Bagaimana mungkin dia bisa merasakan siksa? Ya. Jadi ada 3 pertanyaan ini. Ketika diajukan pertanyaan ini kepada seorang kiai ini, maka sang kiai ini langsung menampar dengan keras pipinya. Dia tampar dengan keras. Kata orang ateis ini, Bapak kalau tidak bisa jawab jangan marah. Kata Pak Kiai, justru itu jawaban dari pertanyaan Anda. Jadi apa yang Anda tanyakan itu semua jawabannya ada pada tamparan saya. Anda bertanya, bagaimana membuktikan adanya Allah sementara Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia? Bagaimana mungkin membuktikannya? Maka saya menampar Anda. Saya bertanya, ketika saya menampar Anda, apakah Anda melihat rasa sakit itu? Pernah lihat rasa sakit? Kalau jatuh sakit tidak? Lihat tidak? Dirasakan. Jadi ketika kita ingin mengetahui keberadaan Allah, maka yang bisa kita lakukan adalah merasakan adanya Allah melalui penciptaannya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, pergantian malam dan siang, la ayatin li ulil albab, tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Ulil albab adalah mereka yang menggunakan potensi pikir dan zikir. Saya ulangi, ulil albab adalah mereka yang menggunakan potensi pikir dan zikir. Dengan berpikir dia berzikir, dengan berzikir dia berpikir. Makanya jawaban Allah terhadap lanjutan ayat ulil albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Perhatikan jawabannya. Jadi ulil albab itu adalah mereka yang menggunakan potensi pikir dan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mereka berzikir kepada Allah pada saat dia berdiri, wa qu'udan pada saat dia duduk, wa 'ala junubihim pada saat dia berbaring. Perhatikan lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Ini Masya Allah, saya ada ensiklopedia saya baca, itu Masya Allah tentang kemujizatan Al-Quran. Saya begitu saya membaca itu mau menetes air mata saya baca tentang penciptaan alam semesta. Ternyata begitu banyak alam semesta yang tidak bisa dijangkau oleh penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ada masih ada galaksi-galaksi yang tidak terjangkau oleh ilmu pengetahuan. Sedangkan yang terjangkau saja ada galaksi yang membutuhkan sekian juta tahun cahaya untuk sampai di sana. Saya pikir, ya Allah, kita ini kecil sekali ya. Kecil sekali. Apa yang kita mau sombongkan? Jadi itu potensi pikir dan zikir. Dengan memikirkan alam semesta ini kita sadar siapa kita. Iya. Jadi jemaah sekalian, jadi itu jawaban pertanyaan Anda.
Anda bisa merasakan sakit tapi tidak melihat rasa sakit itu. Kita bisa merasakan akan adanya Allah meskipun secara akal kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Terus yang kedua, dia ditanya lagi kepada sang ateis ini, apakah Anda pernah berpikir dan pernah bermimpi bahwa Anda akan ditampar hari ini? Kata orang ateis ini, tidak, saya tidak pernah berpikir dan saya tidak pernah bermimpi bahwa saya akan ditampar hari ini. Itulah takdir. Artinya apa? Sesuatu itu baru bisa kita ketahui setelah terjadi. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita tahu jodoh, mati, rezeki itu ketentuan Allah. Kita tidak tahu berapa banyak di mana rezeki itu Allah ada. Kapan di mana kita meninggal. Itu semua adalah takdir Allah yang nanti kita tahu setelah terjadi. Kalau ada orang pernah dengar berita orang meninggal ketika pesawat jatuh? Hah? Halo? Pernah lihat di TV? Itu artinya orang itu tidak pernah tahu bahwa dia akan meninggal misalnya dalam kondisi pesawat jatuh. Nanti kita tahu takdirnya dia meninggal dengan pesawat jatuh. Anak-anakku sekalian tidak tahu. Kita semua anak-anakku sekalian tidak pernah tahu bagaimana takdir kita ke depan. Nanti takdir itu kita pahami setelah sesuatu itu terjadi. Paham sampai sini? Ya. Yang ketiga, dia ditanya lagi. Kan pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana syaitan bisa merasakan sakit sementara syaitan itu tercipta dari api, sementara neraka itu api. Api sama api bagaimana bisa saling menyiksa? Kemudian sang kiai bertanya, ini tangan saya tercipta dari mana? Ya, tercipta dari mana? Ya, ini kan kulit ya, kulit. Pipi Anda dari kulit. Pertanyaan saya, Anda merasakan sakit tidak? Oh sakit. Nah itulah yang dimaksudkan di sini bahwa ternyata ini kulit dengan kulit bisa saling menyakiti. Apalagi ketika nanti syaitan atau jin dimasukkan ke dalam neraka, berarti bukan sesuatu yang tidak mungkin. Api dengan api bisa saling menyiksa. Iya. Jadi itu jawaban terhadap ateis ini. Jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita beriman kepada adanya yang gaib. Tapi bagi kita orang yang beriman, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia atau tidak, ketika itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, maka wajib hukumnya kita meyakini dan mempercayai. Termasuk salah satu yang gaib adalah kita percaya akan adanya hari akhirat. Kita percaya akan adanya alam barzah, alam kubur. Kita percaya akan adanya alam mahsyar. Kita percaya adanya mizan, yaitu timbangan. Kita percaya adanya sirat, yaitu titian di atas neraka menuju surga. Kita percaya adanya dua tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat manusia, itu surga dan neraka. Apa dengan demikian, ketika kita meyakini itu, kita mempersiapkan diri kita nanti. Percaya kepada akhirat yang pada akhirnya kita mempersiapkan diri kita untuk bagaimana mempersiapkan diri nanti ketika kita berada di akhirat. Jadi beriman kepada yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah mereka yang mendirikan salat. Mendirikan salat. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan salat. Apa bedanya mendirikan salat dengan melaksanakan salat? Orang yang melaksanakan salat ya asal selesai. Pernah lihat di TV ada orang salat apa ya? Salat tarawih. Dia mampu melaksanakan salat tarawih 20 rakaat hanya dalam waktu kurang lebih 7 menit. Apa Anda baca kira-kira? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Coba bayangkan 7 menit dilaksanakan 7 menit dilaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Coba bayangkan itu. Jadi di sini dikatakan wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ketika kita berbicara masalah mendirikan salat,
maka yang harus diperhatikan adalah syarat dan rukun-rukun salat. Ya, syarat dan rukun-rukun salat. Dan yang terpenting dari sekian banyak ada yang mengatakan rukun-rukun salat itu adalah tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya tenang dalam salat. Jadi jangan ketika salat buru-buru. Nah, ini nanti saya akan terangkan kepada anak sekalian tentang tata cara salat termasuk masbuk ya. Saya lihat maaf masih banyak yang keliru ya. Saya lihat masih banyak anak-anakku yang memburu imam. Contoh, imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia takbir buru-buru kemudian ruku dan dia tidak hitung bahwa dia ketinggalan. Jadi imam itu fungsinya adalah untuk diikuti. Jadi kalau imam sudah sami Allahu liman hamidah, nggak perlu kita ruku. Kita ikuti imam. Karena perintahnya imam adalah sami Allahu liman hamidah, jadi nggak perlu kita ruku. Artinya apa? Kita ketinggalan satu rakaat dan harus disempurnakan nanti pada saat selesai imam mengucapkan salam. Ya, banyak yang buru-buru begitu. Yang paling parah ada yang sengaja tunggu-tunggu gitu ya. Jadi ketika kita masbuk, apapun keadaan imam harus diikuti. Ketika imam lagi ruku, kita ruku. Ketika imam lagi sujud, langsung sujud. Tapi harus dimulai dengan takbiratul ihram. Jangan langsung sujud tanpa takbiratul ihram, berarti tidak sholat itu. Ada orang begitu imamnya sudah sujud, dia langsung sujud dan takbiratul ihram, berarti tidak memulai dengan sholat. Karena sholat itu adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi harus takbir dulu, Allahu Akbar. Kemudian ketika posisi imam sujud, ikut sujud. Ketika posisi imam ruku, maka harus ruku. Ketika posisi imam sudah dalam posisi berdiri dari i'tidal, tak perlu kita ruku. Tak perlu karena imam sudah i'tidal. Jangan buru-buru, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Mestinya ketinggalan satu rakaat itu. Ya. Jadi itu. Yang kedua, banyak hal yang terkait dengan berjamaah yang saya lihat, maaf, yang saya amati dari anak-anakku sekalian, kasih biasa juga ketika berada di belakang. Termasuk ketika datang ke masjid, ya kan nggak boleh buru-buru, nggak boleh lari. Nggak boleh lari, meskipun ketinggalan. Tenang saja ke masjid. Apa kondisi imam? Ikuti. Coba bayangkan kalau kita lari, begitu lari langsung masuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Poso-posoi. Bagaimana bisa sholat di hadapan Allah dalam kondisi poso-poso seperti itu? Ya. Jadi itu ya. Jadi nanti kita akan bahas tentang terkait dengan masalah masbuk. Jadi mendirikan sholat. Sholat ini adalah persoalan yang sangat penting dalam Islam. Sholat ini berada dalam posisi rukun Islam yang keberapa? Coba rukun Islam berapa? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
5. Haji bagi yang mampu ya. Jadi setelah syahadat, setelah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru salat. Salat ini penting. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkan salat berarti dia meruntuhkan agama. Ya, satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggalkan adalah salat. Kalau puasa masih ada istilah, setelah selesai Ramadan tidak bisa puasa karena ada uzur sakit misalnya, atau dalam kondisi safar. Selesai Ramadan masih bisa. Zakat itu hanya peruntukannya bagi mereka yang sampai haul dan nisab. Haji bagi mereka yang istita'ah, mampu dari sisi finansial, mampu dari sisi fisik, itu haji. Tapi kalau salat, semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk salat dan tidak boleh ditinggalkan. Ya, karena salat itu dilaksanakan pada prinsipnya dilaksanakan dalam kondisi berdiri.
Kalau tidak mampu berdiri boleh dalam keadaan duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Berbaring dengan isyarat. Ataupun kalau berbaring dengan isyarat, berbaring kemudian dengan isyarat pun tidak mampu, apalagi disolati. Apalagi disolati. Jadi sholat ya. Jangan orang nanti, karena pada akhirnya juga pasti kita akan disolati. Kita pasti akan disolat, pasti akan disolati. Sama ke masjid. Jangan malas-malas ke masjid. Jangan sampai nanti ke masjid pada saat mau disolati. Pada saat sehat-sehat dipanggil ke masjid, hayya 'alas shalah. Tidak peduli, tidak mau mendatangi masjid. Giliran sudah tidak bisa sholat, dibawa ke masjid untuk disolati. Ya, ini masalah ya. Jadi mestinya kita bagaimana masjid ini kita ramaikan dengan salat, termasuk salat berjamaah, bermunajat, berdoa kepada Allah. Apalagi corona sekarang, berdoa kepada Allah supaya Allah angkat corona ini. Ya, tempat yang paling bagus kita berdoa adalah pertama Masjidil Haram, kedua Madinah. Di Masjidil Haram pun di tempat-tempat tertentu multazam, di belakang makam Ibrahim, kemudian di Hijri Ismail. Pada musim haji pada saat kita berada di Arafah. Di Medina ada di Raudhah. Kalau di luar dua tempat itu di masjid. Tempat-tempat mustajab berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa satu saja diterima doanya oleh Allah, maka Allah angkat penyakit ini. Ya. Satu saja orang berdoa di Arafah kemudian Allah kabulkan doanya, maka kita akan terikut semua. Satu saja orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah dikabulkan doanya, insya Allah semua akan ikut. Di masjid ini satu orang saja diterima doanya oleh Allah, insya Allah kita akan terikut semua. Dan itu bukan berarti tidak mesti imam. Boleh jadi di antara jamaah ada yang lebih khusyuk daripada imamnya, ada yang lebih ikhlas daripada imamnya. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup ada cerita lagi, ada seorang namanya Ibnul Munqadir. Itu seorang tabi'in. Itu suatu hari, ini hebatnya nih orang. Suatu hari Ibnul Munqadir mau melaksanakan sholat malam di Medina. Jadi dia melaksanakan, Medina kan dulu belum ada lampu ya, di Masjid Nabawi. Tiba-tiba di kegelapan malam ada juga orang masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat. Waktu itu musim kemarau di Medina. Sudah dilaksanakan sholat istisqa, tidak ada juga hujan. Ya, tidak ada juga hujan. Maka Ibnul Munqadir ini mau melaksanakan sholat. Ada juga orang yang di kegelapan malam juga masuk ke masjid melaksanakan sholat malam. Selesai sholat malam, maka orang yang tadi ini menengadahkan tangan bermunajat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kira-kira begini ya doanya ya. Ya Allah, penduduk Madinah ini dalam kondisi kekeringan, kekurangan air, maka kami mohon kepadamu ya Allah, turunkan hujan. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian langsung turun hujan. Hujan deras. Allahu Akbar. Heran ini Ibnul Munqadir ini, seorang tabi'in yang disegani pada waktu itu. Siapa orang ini? Siapa orang ini? Dia penasaran karena dia tidak kenal, namanya gelap ya. Akhirnya setelah selesai sholat subuh, diam-diam dia ikuti orang ini. Di mana rumahnya? Ternyata orang ini rumahnya di pinggiran kota Madinah. Begitu dia masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, dipersilahkan masuk. Ternyata dia tinggal di sebuah tempat ya kayak kos-kosan lah, kos-kosan ya. Dan dia pekerjaannya adalah sol sepatu, menjual sepatu, menjahit sepatu, ya, menjahit sepatu. Maka dia masuk. Setelah masuk, maka dia bertanya, apa amalanmu wahai saudaraku? Saya memperhatikan engkau semalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung Allah turunkan hujan. Saya mau tahu apa amalanmu. Orang ini marah. Dibilang, apa yang kau perhatikan tentang saya? Kenapa engkau memperhatikan saya? Dibilang, saya melihat saudaraku. Apa kata orang ini? Jangan engkau datang lagi ke tempat ini. Kata Ibnul Munqadir, bagaimana kalau saya mau ketemu dengan anda? Tunggu saya di masjid. Tunggu saya di masjid. Maka pulanglah Ibnul Munqadir. Pulang Ibnul Munqadir di rumahnya ya. Tidak berapa lama kemudian ternyata orang yang tidak pernah datang lagi ke masjid.
Tidak pernah datang lagi ke masjid. Ibnu Qadir penasaran. Dia datang ke rumah tempatnya dia kos ya. Di mana penjual orang yang menjahit sepatu di sini? Apa kata yang punya rumah? Apa yang telah engkau lakukan terhadapnya? Semenjak engkau datang ke sini, dia kemudian tidak berpindah dari tempat ini dan tidak pernah ketahuan di mana tempatnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Begitu ikhlas ini orang, dia tidak mau diketahui oleh siapa dirinya. Dia tidak mau diketahui siapa dirinya. Begitu ikhlasnya sampai doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya kira ini dulu yang sempat sampaikan, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada subuh hari ini bermanfaat sampai pagi ini. Insyaallah Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Allah rahmati kita semua. Dan insyaallah kita berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.